Bulan Rajab, bulan diperintahkan kita oleh Nabi, oleh para ulama salihin untuk kita memperbanyak istighfar, banyak bertaubat, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Persiapan, training untuk menghadapi Ramadan. Kita bersihkan hati nurani kita, bersihkan anggota tubuh kita dari maksiat, dari noda-noda, bekas perbuatan maksiat yang selama ini pernah kita lakukan, atau bahkan mungkin sering kita lakukan. Kita bertaubat kepada Allah. Sebanyak apapun dosa, kesalahan kita, Allah Ta'ala tidak peduli. Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana Nabi bersabda, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsinya, ya ibna Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama, thumma astaghfartani, ghafartu laka wala ubali, au kama qala Allah Ta'ala. Di dalam hadits qudsinya Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, wahai sekalian manusia, lau balagat dzunubuka ananas sama, jika dosa-dosamu menggunung tinggi sampai ke langit, menjulang sampai ke langit, pertanda sebanyak apapun dosa dan kesalahanmu, tsumma astaghfartani, kemudian engkau mohon ampun kepadaku, kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala, ghafartu laka wala ubali, kata Allah, aku akan ampuni kamu dan aku tidak peduli. Sebanyak, sebesar apapun dosa-dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Iblis juga pernah mengatakan kepada Allah, wa izzatika wa jalalika ya Rabb, la abrahu ugwi ibadaka madamat arwahuhum fi ajsadihim. Ya Allah, wa izzatika wa jalalik, demi kemuliaan dan keagunganmu, aku senantiasa akan menyesatkan dan menggelincirkan hamba-hambamu selama roh mereka masih bersatu dengan jasadnya. Selama mereka masih hidup, iblis berjanji manusia kita ini Bani Adam akan disesatkan oleh iblis. Tetapi Allah Ta'ala juga menjawab, wa izzati wa jalalika ya iblis, demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan ampuni mereka selama mereka masih beristighfar. Ghafartu lahum mastaghfaruni au kama qol, aku akan ampuni mereka mastaghfaruni, selama mereka beristighfar, selama mereka memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni mereka, kata Allah. Janji Allah Ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Iblis berjanji untuk menggelincirkan dan menyesatkan umat manusia selagi kita masih hidup. Dan Allah Ta'ala juga berjanji dengan kemuliaan dan keagungannya akan mengampuni dosa dan kesalahan mereka selagi kita hamba-hamba Allah Ta'ala, pendosa-pendosa ini memohon ampun kepada Allah. Inilah saatnya bulan istighfar. Amalan yang sudah sering kita baca ba'da maghrib, setelah selesai salam dari maghrib dan ba'da subuh, kita membaca 70 kali Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ada lagi yang dibaca 50 kali, astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'i dzunub wal atham, astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'i dzunubi wal atham. Kita memohon ampun kepada Allah Ta'ala yang maha agung dari segala dosa dan kesalahan-kesalahan. Az-dzunub al-atham, huwa dia juga muradif daripada az-dzunub. Dzunub jama' dari dzambun, jam'u dzambin, sementara atham jamu ismin, jama' dari ismun, dzambun, dosa. Min jami'i dzunubi wal atham. Ada istighfar Rajab yang sudah juga banyak kita lihat di medsos ya. Istighfar Rajab susunan Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Hasan Ibnul Imam Abdullah Al-Haddad, putra khalifah daripada sahib ratib Al-Imam Al-Haddad Habib Hasan Ibnul Imam Al-Qutb Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad. Ada juga istighfar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada istighfar fulan Imam Ghazali, Habib Ali Habsyi, saya belum maulid juga ada istighfar dan doanya khusus di bulan Rajab ini. Banyak para ulama-ulama mereka menyusun doa-doa dan zikir-zikir serta istighfar untuk kita baca. Kita tinggal membacanya, kita fahami.
Tetapi bukan hanya lisan saja yang beristighfar. Jangan sampai istighfar kita ini disebut taubatul kadzabin. Taubatul kadzabin fi atrafi alsinatihim. Di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah, Al-Imam Al-Qusyairi, salah seorang ulama mengatakan, kata beliau, taubatul kadzabin fi atrafi alsinatihim. Taubatnya para pendusta itu di ujung lisan. Hanya di ujung lisan saja taubatnya mereka. Ini yang kita khawatirkan, jangan-jangan taubat kita, istighfar kita hanya di lisan. Berarti persis apa yang dikatakan oleh Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, istighfaruna yahtajul istighfar wa taubatuna tahtaju ila taubah. Istighfar kita ini perlu diistighfarkan. Artinya ketika kita beristighfar, membaca istighfar, mengucapkan istighfar, mungkin hati kita lalai. Mungkin hati kita tidak memohon ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Mungkin justru kita menikmati maksiat. Mungkin justru kita mengingat maksiat dengan rasa nikmat, dengan penuh asyik dan sebagainya. Sementara lisannya istighfar. Atau ketika dia beristighfar, batinnya, hatinya bermaksiat kepada Allah. Lisannya beristighfar, berbuat taat, seakan-akan bertaubat kepada Allah, tetapi hatinya justru sedang bermaksiat, menganggap dirinya paling baik di tempat ini, di masjid ini, di kampungnya, di sekitarnya, di tempat yang dia tinggal. Jangan-jangan saya ini wali nih, jangan-jangan saya ini paling soleh nih, aneh ini kayaknya paling soleh di kampung ini nih. Jangan-jangan aneh nih orang yang paling mulia, paling hebat di kampung ini nih, aneh nih, jangan-jangan nih. Nah, udah mulai masuk dari itu bisikan syaitan. Tipu daya syaitan untuk menggelincirkan dan menyesatkan kita. Sehingga istighfar kita ini perlu diistighfarkan. Ketika kita beristighfar, baik di dalam salat, ketika sujud terakhir, Nabi mengajarkan kita beristighfar, Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wa fi riwayatin zalamtu nafsi zulman kabira faghfir li dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nabi Rasulullah yang enggak punya dosa, enggak ada kesalahannya sedikit apapun, sekecil apapun, baik kepada Allah dan kepada manusia, kepada makhluk. Tetapi di dalam sujud terakhirnya sering Nabi membaca dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah, Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang besar. Aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Faghfir li dzunubi, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini Rasulullah yang enggak punya dosa dan salah. Kita punya dosa enggak? Punya salah enggak? Tempatnya kita ya, gudangnya. Bahkan mungkin hari ini sudah berapa banyak dosa yang kita perbuat. Dengan mata, dengan telinga, dengan lisan, menyakiti, menyinggung perasaan orang lain. Dengan mata memandang rendah orang lain. Dengan mata dia menyepelekan orang lain. Dengan mata dia mengerdipkan matanya. Atau dengan alisnya, wailul likulli humazatil lumazah, menghina, merendahkan orang lain dengan kerdipan matanya. Dengan alisnya dia goyangkan. Atau dengan lisannya, dengan mulutnya. Atau dengan jarinya. Kalau dulu kan lisanmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Jari kita ini yang menjadi harimau yang mencelakakan kita, bukan cuma lisan saat ini. Kita mengetik sesuatu, memposting sesuatu yang ujaran fitnah, ujaran kebencian dan sebagainya, memecah belah orang, atau juga membuat resah masyarakat, atau juga mencaci maki seseorang, individu seseorang, baik itu pejabat, rakyat, apalagi ulama yang dicaci maki, wal iyadzubillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Taubatul kadzabin fi atrafi alsinatihim. Sehingga taubat kita ini juga tahtaju ila taubah. Kita menyatakan taubat, tetapi pernyataan taubat kita ini bohong, nggak sungguh-sungguh, palsu, rekayasa, pura-pura, penuh dengan kepura-puraan, penuh dengan kemunafikan. Depan orang istighfar,
dengan suara lantang, dengan suara difasih-fasihkan. Tetapi habis itu ketika tidak ada orang yang melihat, ketika dia menyendiri, tidak ada makhluk yang menyaksikannya, dia berbuat semena-mena, berbuat seenaknya, berbuat sesuai dengan hawa nafsunya, atau dia bermaksiat di dalam kesendiriannya. Ketika tidak ada orang yang melihatnya, mengambil hak orang lain, menyakiti orang lain, berbuat kezaliman baik terhadap dirinya, terhadap orang lain. Berarti pernyataan taubat kita ini perlu ditaubatkan. Taubat kita ini perlu ditaubatkan lagi. Pernyataan dan taubat kita, istighfar kita perlu diistighfarkan. Karena nggak sungguh-sungguh, tidak ada asyidik, kurang kesungguhan dan kejujurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak samanya antara ucapan, perbuatan dan isi hati. Jadi harus seimbang, harus sama, harus sesuai antara ucapan, isi hati dan perbuatan. Semoga Allah taala menutupi aib kita, amin. Semoga Allah taala menghapuskan dosa-dosa kita, amin. Allahumma ij'al sariratana khairan min alaniyatina waj'al alaniyatana salihah. Ya Allah, jadikanlah sarirah kami, batin kami, hati kami ini, isi hati kami ini lebih baik daripada zahir kami. Khairan min alaniyatina waj'al alaniyatana salihah. Dan jadikanlah yang tampak zahir bagi kami, perbuatan zahir kami juga bagus. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, tetapi batin kita harus lebih baik daripada yang zahir. Amal batin kita harus lebih besar, harus lebih baik daripada amal zahir. Karena amal batin jauh lebih bernilai di sisi Allah, jauh lebih berat timbangannya di sisi Allah Ta'ala, jauh lebih utama amal batin daripada amal zahir. Apa itu amal batin? Seperti ungkapan syukur kepada Allah, pernyataan bersyukurnya kita kepada Allah Ta'ala, ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kita husnudzon kepada Allah Ta'ala, husnudzon kepada sesama makhluk. Orang yang tidak husnudzon, dia tidak akan mendapatkan manfaatnya. Di dalam kitab Nazm Imriti, Syekh Yahya Al-Imriti atau Al-Amriti rahimahullah, beliau mengatakan, idzil fata hasba i'tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Idzil fata hasba i'tiqadihi rufi'. Seorang pemuda atau siapa saja seseorang, hasba i'tiqadihi rufi', sesuai dengan i'tiqadnya, keyakinannya, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Dan orang yang tidak memiliki i'tiqad, yang tidak ada keyakinan, i'tiqad, maka tidak bermanfaat dan tidak berguna. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pesan daripada guru besar kita yang mulia Sayyidil Habib Umar bin Hafidh, agar beliau menjaga sholat berjamaah di bulan Rajab ini. Yang tentu setiap hari, di bulan-bulan yang lain pun kata beliau, tetapi di bulan Rajab ini harus lebih lagi perhatian kita dengan sholat berjamaah. Jangan kita sholat sendirian, baik di masjid, di musalla, atau di rumah. Adakan berjamaah. Kalau kita ketinggalan di masjid, kita ketinggalan di musalla, maka kita adakan sholat berjamaah di rumah. Dengan anak istri kita, dengan saudara-saudari kita, atau di kantor, di tempat bekerja, dimanapun. Mungkin di rest area, di jalanan, di tempat terbuka, dimanapun. Dan kapanpun usahakan sholat selalu berjamaah. Usahakan juga membaca Al-Quran walaupun beberapa ayat. Yang penting dawam, istiqamah, continue. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang dawam, yang terus menerus, yang berkesinambungan, yang continue, terus. Bukan hanya sesaat, hanya sesekali saja. Tetapi yang dawam, istiqamah, walaupun sedikit. Walaupun sedikit, apalagi udah istiqamah banyak. Nah, kita mulai yang sedikit dulu nih. Sholat-sholat sunnahnya, baca Al-Qur'annya, baca al-adhkar wal aurad, zikir dan wiridnya. Ya, ada di dalam kitab Khulasatul Madadin Nabawi, atau kitab-kitab yang lain, kumpulan zikir dan wirid. Dan juga kita hadiri majlis-majlis ilmu, yang lebih utama tentu jauh dibanding amalan-amalan sunnah. Dibanding amalan-amalan sunnah, hadir majlis ilmu jauh lebih utama. Kita sering mendengar
penjelasan dari guru-guru kita tentang keutamaan hadir majelis ilmu, tentang keutamaan orang-orang yang berilmu, para ulama dibanding para abid terpaut 700 derajat. Antara satu derajat dengan yang lainnya perjalanan sekian puluh tahun, bahkan sekian ratus tahun. Itu perbandingan ulama dengan abid, dengan ahli ibadah. Bukan dibandingkan dengan orang yang jahil, bukan dibandingkan dengan orang yang pendosa ahli maksiat. Ulama dibanding dengan para ubad, para abid, jauh sekali bandingannya. Belum lagi ada di dalam kitab-kitab seperti kitab Ihya Ulumuddin, kitab-kitab Imam Ghazali, kitab-kitab Habib Abdullah Al-Haddad, sering kita dengar banyak tentang keutamaan ilmu. Dan orang-orang yang hadir di majelis ilmu, orang-orang yang ngaji, yang belajar agama. Memang belajar agama ini harus diperlukan kesabaran. Baik yang mondok, apalagi yang tinggal di pondok pesantren sekian tahun. Jangankan yang mondok ya, hadir ke majelis seperti ini saja ini selalu ada godaan dan rintangannya. Diperlukan kesabaran. Al-ilmu fi ju'in wa dhullin wa mihnatin wa bu'din anil abai wal ahli wal watan. Ilmu itu di dalam lapar. Jadi sabar. Kurang makan, apalagi di pesantren ya. Kurang makan, kurang gizi, mungkin telat kiriman dari orang tua, atau kita sekarang yang seharusnya mungkin udah waktu makan malam, mungkin ada yang pulang kerja langsung ke Al-Munawwar belum sempat makan malam, luar biasa. Jadi makanan yang diutamakan adalah makanan rohaninya dulu. Makanannya ruh, ghidha'ur ruh afdal min ghidha'il jasad. Makanan ruh lebih utama daripada makanan jasad, makanan tubuh. Kalau saja sebagaimana tubuh ini memerlukan vitamin, gizi, makanan, begitu juga ruh kita memerlukan makanan dan suplemen. Serta vitamin untuk menguatkan dan mengokohkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Maka dari itu, kesempatan yang baik di bulan Rajab, kita belum tentu akan hidup sampai ke bulan Rajab tahun yang akan datang. Kita tidak dapat memastikan kita akan hidup. Jangankan sampai Rajab yang akan datang. Jangankan Sya'ban yang akan kita hadapi nanti beberapa hari lagi. Atau nanti Ramadan, setelah Sya'ban, Ramadan. Besok saja mungkin kita tidak dapat memastikan. Dan tidak ada orang yang dapat memastikan kita bakal hidup sampai besok hari. Maka dari itu Imam Syafi'i mengatakan tazawwad. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Idza jannal lailu hal ta'ishu ilal fajri. Kamin fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Tazawwad, berbekalah engkau. Fa innaka la tadri, karena engkau tidak tahu. Kalau sudah waktu malam, masuk waktu malam, kamu tidak dapat memastikan apakah kamu bisa hidup, akan hidup sampai besok waktu fajar, sampai besok subuh, sampai besok pagi, apalagi siang, enggak ada. Orang kaya sekalipun, jenderal sekalipun yang punya senjata, yang punya anak buah, punya pasukan, punya ini dan itu, tidak ada satu orang pun dapat memastikan dia akan hidup sampai besok. Kamin fata amsa wa asbaha dhahikan, berapa banyak seorang pemuda, seseorang yang di pagi atau sore harinya dia tertawa terbahak-bahak, ngakak habis-habisan, ngakak ketawa aja di jalanan, di kendaraan, di tempat nongkrong, di kafe, di restoran, ketawa aja kerjaannya. Wagat nusijat akfanuhu wa la yadri. Sementara kain kafan buat dia itu sudah dipintal, sudah ditenun, udah ada di pasar. Mudah-mudahan kain kafan yang buat kita belum ada di pasar nih. Belum ada di pasar Tenabang, belum ada di pasar Majestic, belum ada di mana-mana, belum dibuat. Kan bahkan kapasnya belum tumbuh insya Allah. Kapasnya pun belum ada, masih lama, amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau talibul ilm, penuntut ilmu, santri, boleh tulul amal, panjang angan-angan. Tapi selain talibul ilm, mazmum, tercela, nggak boleh. Panjang angan-angan, seakan-akan dia bakal hidup lama. Istisyar tulil baga fid dunya. Dia merasa bakal hidup lama di dunia. Kalau talibul ilm boleh. Karena kalau anak yang belajar di pondok pesantren, dia mondok. Kalau dia nggak tulul amal, dia lihat temennya baru mondok setahun, meninggal.
Belum jadi ustadz dia pengen belajar tafsir, pengen belajar hadis, fikih, pengen belajar bahasa Arab, ilmu gramatika, bahasa Arab, nahwu shorof, dia pengen belajar, belum sempat dia kuasai, dia pelajari, dia meninggal. Lalu temannya bilang, kalau gitu nggak usah ngaji deh, nggak usah mondok aja deh. No, si fulan teman saya setahun 2 tahun meninggal, belum ngerti ini dan itu dia meninggal. Kalau gitu nggak, jadi akhirnya dia kendor, patah semangat. Jangan. Talibul ilm boleh, tulul amal panjang angan-angan. Dia insya Allah akan menguasai Al-Quran, ingin mempelajari Al-Quran, ulumul Quran, hadis, ulumul hadis, fikih, usul fikih, ilmu nahwu shorof, balaghah, mantiq dan sebagainya. Kita pelajari sedikit demi sedikit, khususnya yang bermanfaat, yang terlebih dahulu kita utamakan. Yang fardu ain, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu ibadah, fikih keseharian kita yang sudah kita dengar dari guru-guru kita di sini, yang sudah dipelajari di Masjid Al-Munawwar, di Masjid Rasulullah ini, kita amalkan, kita praktekkan ibadah kita, cara wudhu kita, cara sholat kita, sunnah-sunnahnya kita perhatikan, yang makruhnya ditinggalin, apalagi yang membatalkannya, adab-adab, sunnah-sunnah dan sebagainya. Semoga Allah Ta'ala limpahkan taufiknya yang sempurna kepada kita, amin. Internationally recognized live streaming video expert on live streaming best practices. فافرح ما دمت في الدنيا بالاحتفال به فإنك لو دخلت الجنة لابد أن تحتفل به عند كل باب فاسمه مكتوب فوق الأبواب. Perlakukan Allah dengan baik. For Muslims, the holiest place in the world, birthplace of the Prophet Muhammad and